Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Ratu Kalida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tentang tabungan dan investasi dalam pasar modal sempurna. Eksplorasi mendalam tentang teori Irving Fisher dan relevansinya dalam ekosistem keuangan digital modern, dari konsep klasik hingga transformasi pasar modal kontemporer. Prinsip dasar Irving Fisher. Pada awal abad ke-20, ekonom Amerika terkenal Irving Fisher mengembangkan prinsip dasar investasi dan konsumsi dalam dunia dengan pasar modal yang berfungsi baik. Fisher 1930 menunjukkan bagaimana pasar modal memungkinkan kedua jenis agen ekonomi, yaitu agen dengan kekayaan berlebih penabung dan agen dengan peluang investasi yang melebihi kekayaan mereka sendiri peminjam untuk mencapai tujuan mereka dengan biaya paling rendah. Para penabung dapat memperoleh hasil yang lebih tinggi dengan meminjamkan di pasar modal dibandingkan jika mereka mencari peminjam individu sendiri, sedangkan peminjam dapat memperoleh pembiayaan murah tanpa menanggung biaya pencarian. Total tabungan dan total investasi dalam suatu perekonomian lebih besar daripada yang seharusnya jika tanpa pasar modal, dan hal ini tercapai tanpa membuat agen individu menjadi kurang puas. Para penabung dapat memperoleh hasil yang lebih tinggi dengan meminjamkan di pasar modal dibandingkan jika mereka mencari peminjam individu sendiri, sedangkan peminjam dapat memperoleh pembiayaan murah tanpa menanggung biaya pencarian. Total tabungan dan total investasi dalam suatu perekonomian lebih besar daripada yang seharusnya jika tanpa pasar modal, dan hal ini tercapai tanpa membuat agen individu menjadi kurang puas. Voice. Ada 3 pilar utama. Pertama, yaitu keputusan investasi. Perusahaan memaksimalkan nilai dengan memilih proyek ber-NPV positif, tanpa mempertimbangkan preferensi konsumsi pemilik. Kedua, yaitu keputusan konsumsi. Pemilik atau investor menyesuaikan pola konsumsi melalui aktivitas menabung atau meminjam di pasar modal. Dan yang ketiga adalah pemisahan produksi. Pasar modal memungkinkan pemisahan antara keputusan konsumsi dan keputusan produksi secara efisien. Prinsip dari teorema ini menyatakan bahwa dalam pasar modal sempurna, keputusan investasi perusahaan dapat dipisahkan dari preferensi konsumsi para pemiliknya. Individu dengan akses ke peluang investasi yang produktif seharusnya menerima semua proyek yang tingkat pengembaliannya lebih besar daripada biaya pinjaman di pasar modal, bahkan jika individu itu sendiri lebih memilih untuk mengkonsumsi kekayaannya segera. Pada asumsi pasar modal sempurna, Fisher menekankan bahwa pasar sempurna adalah kondisi ideal dengan 4 karakteristik utama, yaitu tidak adanya pajak, baik itu pajak penghasilan, pajak bunga atau pajak atas laba investasi. Tingkat bunga pinjaman sama dengan tingkat bunga simpanan. Kedua, informasi sempurna di mana semua pelaku ekonomi memiliki akses informasi yang sama tentang tingkat bunga, risiko, dan peluang investasi. Ketiga, tidak ada friksi, baik itu biaya transaksi, komisi, atau hambatan administratif dalam membeli atau menjual aset atau meminjam uang. Keempat, akses yang setara di mana baik penabung maupun peminjam dapat bertransaksi dengan kondisi yang sama di pasar modal. Dan konsep kunci Fisher itu ada 3, yaitu time preference di mana adanya kecenderungan individu untuk lebih memilih konsumsi saat ini daripada konsumsi masa depan. Opportunity to invest, adanya kemampuan mengubah konsumsi masa kini menjadi konsumsi lebih besar di masa depan. Dan intertemporal choice, adanya pilihan membagi pendapatan antara konsumsi sekarang C1 dan masa depan C2. Realita friksi pada pasar modal. Dalam kenyataannya, kondisi ideal tersebut jarang sekali terjadi. Beberapa friksi utama yang memengaruhi konsumsi, tabungan, dan investasi adalah pajak taxation, pajak atas bunga tabungan, dividen, atau laba investasi membuat tingkat pengembalian efektif lebih rendah, menurunkan insentif menabung dan memengaruhi NPV proyek, biaya transaksi, biaya administrasi, komisi broker, biaya transfer dana, dan spread membuat keputusan investasi dan konsumsi tidak bisa disesuaikan sempurna. Keterbatasan akses pinjaman, tidak semua individu dapat meminjam sesuai keinginannya karena risiko kredit, jaminan, atau regulasi bank. Teorema separasi tidak berlaku. Asimetri informasi. Informasi tentang risiko dan peluang tidak dimiliki secara merata, menyebabkan ketidakefisienan pasar dan premi risiko lebih tinggi. Friksi-friksi ini menjadikan teorema separasi tidak dapat bekerja sempurna. Situasi menjadi semakin kompleks pada periode 2020 hingga ke 2025, di mana periode ini ditandai oleh guncangan besar ekonomi dunia yang membuat asumsi pasar modal sempurna dan stabil menjadi tidak realistis. Tahun 2020 sampai 2022 dunia menghadapi pandemi COVID-19,
inflasi yang tinggi di tahun 2022 sampai 2024, adanya volatilitas moneter atau perubahan tajam suku bunga di antara tahun 2020 sampai 2025, serta ketegangan geopolitik akibat perang Ukraina, konflik Timur Tengah dan ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Suku bunga yang seharusnya menjadi harga waktu berubah sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Akibatnya, penilaian investasi, biaya modal, dan keputusan intertemporal menjadi jauh lebih sulit diprediksi. Revisi hurdle rate. Hurdle rate adalah tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan perusahaan untuk menerima proyek investasi, biasanya berdasarkan cost of capital (WACC) atau tingkat bunga pasar. Mengapa perlu revisi di 2020 sampai 2025? 1. Volatilitas suku bunga membuat WACC berubah cepat. 2. Ekspektasi inflasi tidak stabil, nilai real NPV berubah signifikan. 3. Risiko geopolitik dan ekonomi meningkat, perlu tambahan risk premium pada hurdle rate. 4. Ketidakpastian teknologi dan ESG proyek jangka panjang semakin sulit diprediksi. Dalam lingkungan suku bunga yang tidak stabil, perusahaan tidak lagi dapat mengandalkan hurdle rate statis. 3. Pendekatan penyesuaian adalah: yang pertama ada dynamic hurdle rate, di mana perusahaan menyesuaikan hurdle rate secara periodik sesuai tren suku bunga pasar dan risiko makroekonomi. Kemudian yang kedua ada scenario-based valuation, di mana menggunakan beberapa skenario optimis, moderat, pesimis untuk menghitung NPV proyek di berbagai tingkat suku bunga. Lalu ada real options approach yang menganggap keputusan investasi sebagai opsi yang dapat ditunda, memperhitungkan nilai fleksibilitas dalam ketidakpastian. Pendekatan ini penting agar perusahaan tetap adaptif terhadap perubahan biaya modal dan risiko makroekonomi. Contoh aplikasi, sebuah perusahaan energi memperkirakan cost of capital 8% pada 2021, namun akibat inflasi dan kenaikan suku bunga The Fed, WACC naik menjadi 12% pada 2023. Proyek yang sebelumnya NPV lebih dari 0 kini menjadi NPV kurang dari 0. Sehingga perusahaan merevisi hurdle rate menjadi 12-14 dan melakukan evaluasi ulang dengan 3 skenario berbeda. Tokenisasi aset dan Decentralized Finance (DeFi). Pada tahun 2020, munculnya fenomena baru terkait tentang tokenisasi aset dan Decentralized Finance (DeFi) yang mengubah struktur pasar modal global. Pertama, tokenisasi aset. Tokenisasi adalah proses mengubah aset nyata seperti obligasi, saham, properti, atau komoditas menjadi token digital di blockchain. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas, transparansi dan akses investor retail. Kedua, Decentralized Finance (DeFi). DeFi merupakan ekosistem layanan keuangan berbasis blockchain dan smart contracts yang memungkinkan pengguna melakukan pinjaman, investasi dan perdagangan tanpa lembaga keuangan tradisional. Ketiga, kanal intermediasi baru. Tokenisasi dan DeFi menciptakan saluran intermediasi non-tradisional, menggantikan peran bank dan lembaga keuangan dalam sebagian fungsi pasar modal. Menurut laporan terbaru Bank for International Settlements (BIS) dan Financial Stability Board (FSB), ada beberapa kategori resiko dan implikasinya terhadap teori Fisher, yaitu: pertama, asimetri informasi, informasi teknis, resiko protokol dan kode smart contract sulit dipahami investor retail. Implikasinya terhadap teori Fisher adalah pasar tidak lagi sempurna karena pelaku tidak memiliki informasi yang sama. Kedua, risiko teknologi dan operasional. Bagi smart contract failure atau oracle manipulation dapat mengganggu mekanisme pasar. Implikasinya adalah mekanisme harga dan arus kas tidak lagi efisien. Ketiga, likuiditas dan volatilitas. Pasar token sering dangkal dan mudah dipengaruhi spekulasi. Implikasinya adalah harga aset tidak mencerminkan nilai fundamental seperti pada model Fisher. Keempat, regulasi dan yurisdiksi. Banyak aset digital beroperasi lintas negara tanpa regulasi jelas. Implikasinya tidak ada pasar modal sempurna karena hambatan hukum dan risiko kepatuhan. Formulasi friksi pasar digital. Digitalisasi keuangan menciptakan bentuk baru friksi pasar serta risiko yang tidak tercakup dalam model tradisional. Digitalisasi menciptakan bentuk friksi baru, seperti: pertama, friksi informasi. Asimetri informasi meningkat akibat kompleksitas algoritma, opasitas smart contract, dan kesenjangan literasi teknologi. Kedua, friksi likuiditas. EMM dalam DeFi menciptakan likuiditas berbasis algoritma yang sangat sensitif terhadap volatilitas harga dan komposisi pool. Ketiga, friksi transaksi. Biaya transaksi dalam sistem digital berbeda dari pasar tradisional, menciptakan struktur biaya baru. Keempat, friksi regulasi.
fintech dan DeFi berkembang lintas yurisdiksi sehingga muncul regulatory arbitrage dan ketidakpastian institusional. Kelima, friksi teknologi. Kegagalan mekanisme teknis dapat menyebabkan dampak sistemik berskala besar pada infrastruktur keuangan digital. Sintesis, dari pasar sempurna ke pasar digital adaptif. Adanya validitas relevansi empiris Fisher yang masih relevan dengan saat ini diantaranya efisiensi pasar modal negara maju, penentuan tingkat bunga jangka panjang, pemisahan keputusan konsumsi dan investasi pada sektor korporasi besar, serta peran suku real sebagai harga intertemporal. Ada pula penyimpangan sistematis di mana tidak semua pihak dapat meminjam atau menabung pada tingkat bunga yang sama, risiko dan asimetri informasi signifikan, integrasi pasar modal internasional tidak sempurna, dan konsumsi dipengaruhi banyak faktor di luar ekspektasi pendapatan. Namun, konteks digital menuntut perluasan teori, terutama terkait asimetri informasi digital, friksi teknologi, dan risiko sistemik lintas negara. Karena itu, diperlukan kebijakan seperti regulasi adaptif, di mana kebijakan fleksibel terhadap inovasi, namun tegas terhadap risiko sistemik dengan prinsip proportionality, koordinasi global, pembentukan Global Digital Asset Supervisory Network untuk harmonisasi standar lintas negara, integrasi moneter melalui CBDC, pengembangan CBDC yang kompatibel dengan ekosistem DeFi sebagai penyimbang kebijakan moneter, perlindungan investor digital, program literasi keuangan digital dan mekanisme asuransi risiko protokol untuk melindungi dana publik. Asumsi dasar teori keuangan modern. Beberapa di antara asumsi dasar teori keuangan modern adalah pertama, pasar modal efisien efficient capital market. Semua informasi yang relevan tersedia dan tercermin secara cepat dalam harga pasar. Tidak ada pelaku pasar yang dapat secara konsisten mengalahkan pasar dengan informasi publik. Kedua, investor rasional. Investor berperilaku logis, berusaha memaksimalkan utilitas dengan mempertimbangkan hubungan risiko dan imbal hasil. Ketiga, hubungan risiko dan imbal hasil. Semakin tinggi risiko suatu aset, semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan expected return. Keempat, diversifikasi risiko. Risiko dapat dikurangi melalui kombinasi portofolio aset yang tidak berkorelasi sempurna. Markowitz, 1952. Kelima, pasar modal tanpa friksi. Tidak ada pajak, biaya transaksi, atau hambatan perdagangan asumsi ideal seperti pada model Fisher.